Setelah melirik segala sesuatu di depannya, Hani tidak bisa menahan ekspresi aneh dan bergumam. Ini adalah kedalaman lembah. Markus Nandong dan Wei Ying berdiri berdampingan saat melirik pemandangan di depan mereka. Keduanya mengenakan ekspresi aneh. Ada pegunungan besar di depan mereka dengan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Selain itu, dunia yang mengelilingi mereka memiliki area yang bersinar dengan cahaya pelangi, baik itu langit atau bumi. Area cahaya pelangi bervariasi dalam ukuran dengan berbagai mencapai ukuran beberapa kilometer menutupi langit. Sedangkan yang kecil, besarnya hanya sekitar 1 meter dan bersinar dengan pancaran yang lebih lemah. Tetapi semuanya sangat indah. Apa yang menyebabkan Hani dan yang lainnya tercengang bukanlah awan cahaya, tetapi sifat kacau dari indera spiritual di sekitar mereka. Terlepas dari atribut ki spiritual, mereka semua berbaur bersama dan memberi orang perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Seolah-olah dunia akan menyerang mereka dengan satu gerakan yang salah. Markus Nandong menghela nafas dan berkata, tempat ini tentu saja tempat para kultivator kuno bertarung. Ki spiritual duniawi dihancurkan secara menyeluruh di sini. Akibatnya, itu akan memiliki pengaruh pada salah satu teknik kita. Hani kecut tersenyum dan menunjuk ke langit. Itu hanya kekhawatiran sekunder, itulah yang akan paling merepotkan. Sekitar 1 kilometer di atas mereka di langit, ada sekelompok lebih dari 10 kaki busur cahaya putih mengambang di sana. Itu sangat mengejutkan Markus Nandong dan Lu Weiying ketika mereka dengan jelas melihat apa itu. Lu Weiying berteriak keheranan. Bagaimana bisa ada begitu banyak air mata spasial dan bagaimana mereka bisa berkeliaran? Ekspresi Markus Nandong juga menjadi tidak sedap dipandang. Setelah memperhatikan perubahan ekspresi Markus Nandong, Hani terkekeh dan berkata, ini sudah diduga, karena ini adalah medan pertempuran para kultivator kuno. Seharusnya ada lebih banyak air mata spasial di sini daripada di luar. Mengapa lagi begitu banyak kultivator jiwa baru lahir masuk hanya untuk tidak pernah kembali? Kita hanya bisa mengandalkan peta Master Cangkun untuk melewatinya. Saudara Han masuk akal. Kita tidak bisa mengambil resiko dan melangkah keluar jalur lain. Mungkin ada beberapa robekan spasial yang tak terlihat di sana. Namun yang perlu ditakuti hanyalah air mata spasial yang berkeliaran. Selama mereka diam, seharusnya tidak menimbulkan banyak bahaya. Setelah mengatakan ini, Markus mendapatkan kembali ketenangannya. Lu Weiying dengan tegang mengerutkan kening saat dia menatap langit yang dipenuhi dengan air mata spasial. Dia dengan termenung menyebutkan, namun jumlah robekan spasial ini lebih dari 10 kali lebih banyak daripada di luar. Kata-kata itu hanya berlaku jika air mata spasial yang tak terlihat tidak berkeliaran. Jika air mata spasial yang tak terlihat berkeliaran dan menyebar, maka peta Master Cangkun mungkin juga tidak terlalu aman. Ketika Hani mendengar ini, dia tercengang dan menoleh. Cahaya biru bersinar terang dari matanya saat dia melirik ke area yang jaraknya lebih dari 300 meter, menemukan busur cahaya samar yang mengambang tanpa bergerak di sana. Dia menjadi tenang setelah melihatnya sebentar. Saat dia memikirkan apakah dia harus membocorkan informasi ini kepada dua orang lainnya atau tidak, Markus Nandong dengan ragu-ragu berbicara. Dia salah memahami, mengira Hani merasa khawatir. Tidak perlu bagi Anda rekan Taois untuk khawatir. Air mata spasial yang tak terlihat tidak bergerak. Master Cangkun telah menyebutkannya dalam catatannya. Semangat Lu Weiying bergerak dan dia dengan curiga bertanya, apakah saudara Nandong yakin bagaimana Master Cangkun mengetahuinya? Markus Nandong memandang keduanya dan dengan tenang berkata, saudara Lu pasti tahu di masa lalu Master Cangkun menderita luka parah. Lalu, kenapa dia bisa keluar dari lembah dengan aman? Itu pasti karena dia mengandalkan teknik yang dia kembangkan. Kemungkinan dia bisa merasakan lokasi air mata spasial saat dia meninggalkan lembah. Bagaimana lagi dia bisa meninggalkan lembah dengan luka parah seperti itu? Setelah mendengar ini, lelaki tua itu merasakan gelombang kelegaan. Ada teknik seperti itu di dunia ini. Kalau begitu, bukan karena keberuntungan, Master Cangkun bisa keluar dari lembah Devilfall. Ekspresi Hani juga bergerak, dan dia menghela nafas lega karena dia nggak harus memberitahu mereka tentang kemampuan mata penglihatan terangnya. Kekhawatiran Markus Nandong memudar setelah melihat ini. Dia takut kedua anggota kelompoknya akan berniat mundur. Dia sangat khawatir tentang Hani yang menurutnya sangat sulit untuk dibaca.
Karena Hani akan menjadi kekuatan utama dalam perang melawan kodok api kuno, dia perlu meyakinkannya untuk maju. Dengan ekspresi tegas, Marquis kemudian berkata, "Ayo pergi, menurut catatan, kita tidak bisa terbang terlalu cepat, dan akan memakan waktu sekitar 1 hari perjalanan sampai kita tiba di sarang kodok api kuno. Hati-hati dalam perjalanan ke sana." Hani samar-samar tersenyum dan berkata, "Rekan Taois Nandong gak perlu khawatir, saya dan rekan Taois Lu akan menjaga diri kami sendiri dengan hati-hati." Pak Tua Lu mengangguk setuju. Merasa puas, Marquis Nandong berkata, "Kalau begitu, mari kita berangkat. Kita sudah membuang cukup banyak waktu." Dia kemudian membungkus dirinya dengan bola cahaya sebelum perlahan terbang. Hani dan lelaki tua itu saling melirik dan juga terbang ke udara. Mereka mengikuti Marquis Nandong dengan cermat tanpa mengambil satu langkah pun keluar jalur. Jika mereka terbang sedikit saja keluar dari jalur, mungkin mereka bisa mengembara ke dalam sobekan spasial. Karena itu, mereka sangat berhati-hati. Jalan yang diambil di sepanjang jalan itu sangat aneh. Ada saat itu akan lurus dan kadang bergerak di dalam lingkaran. Namun terlepas dari itu, mereka akan berhenti setiap 2 jam dan memastikan lokasi mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, Marquis Nandong tidak melihat Slipatu Giok. Jelas dia sudah hafal jalannya. Hani mempertahankan penampilan yang netral, tetapi dalam perjalanan dia menghafal setiap langkah dari jalan kembali. Karena itu, jika ada perkembangan yang tidak terduga, dia akan memiliki jalan untuk melarikan diri demi hidupnya. Dia memperhitungkan bahwa Lu Weiying kemungkinan besar melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, kultivator yang menguasai seni kultivasi unsur dasar memperoleh ingatan yang sempurna. Mengingat beberapa arah adalah tugas yang mudah. Penerbangan mereka berlanjut hampir sepanjang hari dan mereka tidak menemui bahaya apapun. Hani merasa nyaman, percaya bahwa Marquis telah memperoleh rute asli yang digunakan Master Changkun saat bepergian melalui lembah Devilfall. Saat Hani terus menghafal jalan sambil mengikuti Marquis Nanlong, dia dengan rajin mengamati sekelilingnya dengan indera spiritualnya. Dia memperhitungkan bahwa dia setidaknya menemukan 4 area yang dijaga dengan pembatasan yang tangguh di sepanjang jalan. Ada juga beberapa area yang tampak aneh. Dia tidak dapat menentukan apakah itu adalah kelainan formasi mantra yang dihasilkan dari fluktuasi ki spiritual. Hani cukup ingin tahu tentang daerah-daerah ini karena dia tahu bahwa mereka mungkin mengandung harta yang ditinggalkan para kultivator kuno. Tapi dia menahan diri. Meskipun Hani memiliki pemahaman tentang batasan kuno tertentu, dia juga tahu bahwa batasan itu sangat hebat. Bahkan dengan mata roh penglihatan terangnya, masih ada kemungkinan besar dia memprovokasi formasi mantra yang dalam. Saat ini, harta kuno yang umum tidak lagi menggodanya. Selama dia memperoleh inti dari kodok api kuno, buah pembakar roh, dan tali Star Silver, dapat dianggap dia telah menuai keuntungan besar. Dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, Hani meninggalkan niat untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Kemudian tatapannya tertuju pada Lu Weiying. Pria tua itu memasang ekspresi cemberut, dan sesekali dia melirik ke kejauhan. Hani dalam hati menghela nafas. Tampaknya jika lelaki tua itu tidak dapat memperoleh barang-barang yang dia inginkan dari sisa-sisa kultivator kuno, kemungkinan besar dia akan mencarinya di kedalaman lembah. Itu bukan masalah keserakahan, melainkan keputusasaan. Hani tahu jika umurnya juga mendekati akhir, dia juga akan mengambil resiko. Lagi pula jika dia berhasil, hidupnya akan diperpanjang dan seni kultivasinya akan maju. Saat Hani memikirkan ini, dia tidak bisa menahan kesedihan. Pada saat itu, Marquis Nandong berhenti terbang dan melihat ke area di depannya, ekspresinya goyah. Hani mengerutkan kening saat melihat ini dan samar-samar merasakan ketakutan. Dia melirik sekelilingnya, dan dia segera menatap punggung Marquis Nanlong dalam diam. Di bawah mereka ada gunung kecil yang tingginya lebih dari 300 meter. Itu benar-benar biasa-biasa saja. Di depan mereka adalah pegunungan yang sangat tinggi. Dikatakan dengan jelas bahwa itu akan memakan waktu 1 hari perjalanan untuk mencapai sarang kodok api kuno. Tetapi mereka tidak terbang cukup lama, sehingga jelas ini bukan tujuan mereka. Lu Weiying bingung dengan pemberhentian mendadak ini, tampak terkejut. Dia dengan bingung bertanya, "Saudara Nanlong, apa yang terjadi? Mengapa kita tidak bergerak maju?"
Ketika Markus Nanlong mendengar ini, dia pelan berbalik untuk melihat dua anggota kelompoknya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Sepertinya kita mengalami masalah. Kita mungkin perlu menghadapi sedikit bahaya." Ekspresi lelaki tua itu menjadi kosong, dan dia dengan bingung berkata, "Kakak Nanlong, apa maksudmu?" Hani membelai hidungnya, tapi dia tetap diam. Namun, dia juga memasang ekspresi penasaran. "Rekan Taois, apakah Anda melihat dua gunung di kejauhan?" Markus Nanlong menunjuk kedua gunung yang sangat mirip satu sama lain. "Tentu saja, apakah masalah ini ada hubungannya dengan mereka?" Lu Weiying bertanya dengan heran. "Tepat," Markus Nanlong berbicara dengan penuh kepastian. Lu Weiying tidak melihat ada yang aneh dari kedua gunung itu dan dengan bingung bertanya, "Apakah ada yang salah dengan kedua gunung itu?" "Mulai sekarang, kita berangkat ke salah satu dari dua gunung itu. Titik di mana mereka bergabung bersama akan menjadi sarang kodok api kuno. Namun, ada sekelompok kalajengking bergaris ungu yang berdiam di sisi kiri pegunungan. Meskipun mereka hanya berjumlah puluhan, masing-masing dari mereka ganas. Saya khawatir kita kemungkinan besar akan menarik perhatian mereka. Ini akan cukup merepotkan." Lu Weiying berteriak ketakutan. "Kalajengking bergaris ungu? Serangga menakutkan yang melenyapkan semua kultivator sekte kabut laut di negara bagian Wangshui." Ketika Hani mendengar nama kalajengking ungu, dia merasakan gelombang keterkejutan. Markus Nanlong menghela nafas dan berkata, "Itu benar. Itu adalah serangga-serangga ganas itu. Selain itu, kelompok ini jauh lebih menakutkan daripada kawanan yang muncul di negara bagian Wangshui. Mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan tubuh mereka seluruhnya berwarna hitam ungu." Lu Weiying kehilangan ketenangannya dan memelototi Markus Nanlong. Dia dengan belak-belakan berkata, "Rekan Taois Nanlong, jangan bilang kamu serius. Bagaimana kita bisa memprovokasi kalajengking ungu? Jika hanya ada 2 atau 3 dari mereka, kita bisa menghadapinya jika kita berhati-hati. Tetapi ada lebih dari 10. Bukankah kita akan mengirim diri kita sendiri ke kematian jika kita mendekati mereka?" Markus memasang ekspresi tak berdaya dan menjelaskan, "Ada satu jalan lain, tetapi itu bahkan lebih berbahaya. Jalur lain dipenuhi dengan sejumlah besar air mata spasial yang tak terlihat. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lewati, karena kita tidak dapat mengidentifikasi lokasi air mata spasial yang tak terlihat. Kalajengking ungu jelas merupakan pilihan yang lebih aman." Lu Weiying tetap tercengang untuk waktu yang lama. Tak perlu dikatakan, kalajengking bergaris ungu lebih disukai daripada air mata spasial, terutama yang tidak terlihat. Ketika Hani mendengar tentang air mata spasial yang tak terlihat, dia melihat ke kejauhan dan tatapannya mulai mengembara. Hani akhirnya memecah kesunyiannya dan berbicara dengan nada masam. Sepertinya Master Changkun telah mengambil jalan melewati air mata spasial. Dia seharusnya bisa menghindari mereka dengan kemampuannya. Ketika Markus Nanlong mendengar ini, dia tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Han benar. Tapi tanpa kemampuan Master Changkun, kita tidak memiliki cara untuk menghindari air mata spasial dengan aman. Sebagai perbandingan, pertempuran dengan kalajengking ungu lebih jauh tidak berbahaya." Lu Weiying dengan kuat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan berhasil. Kita pasti tidak bisa melawan kalajengking ungu. Anda hanya mendengar tentang apa yang terjadi di negara bagian Wangshui. Tetapi saya secara pribadi mengambil bagian dalam pemusnahan kalajengking ungu sebagai perwakilan dari sekte puncak surga. Mereka menakutkan di luar imajinasi Anda. Memprovokasi mereka semua sekaligus adalah hukuman mati." Ketakutan lelaki tua itu terhadap kalajengking melampaui apa yang Markus Nanlong duga. Dia awalnya percaya bahwa mereka akan menang atas kalajengking meskipun ada sedikit tantangan. Sekarang dia memasang ekspresi ragu-ragu. Pada saat itu, Hani mengerutkan kening dan mulai mengingat informasi kalajengking ungu dari peringkat serangga eksotis. Kalajengking bergaris ungu menduduki peringkat 14 pada peringkat serangga eksotis, dekat dengan peringkat kumbang pemakan emas. Jika bukan karena jumlah kecil telur yang dibuat kalajengking dan jumlah mereka yang terbatas, peringkat mereka kemungkinan akan berada di atas kumbang pemakan emas. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk melahap segala sesuatu seperti kumbang pemakan emas, pertahanan mereka hampir sama dan tidak dapat dirusak oleh harta sihir biasa.
Selain itu, kecepatan mereka luar biasa cepat dan mereka sangat berbisa, memberi mereka posisi tinggi di peringkat serangga eksotis. Belum lagi kalajengking bergaris ungu ini telah tinggal di lembah Devil Fall selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mencapai puncak bentuk pematangan di mana tubuh mereka berubah menjadi hitam ungu. Namun, tampaknya Markus Nanlong hanya tahu sedikit tentang betapa menakutkannya serangga ini. Sebaliknya, Lu Weiying telah menyaksikan kekuatan mereka sebelumnya dan memucat saat menyebut mereka. Saat ekspresi Markus Nanlong berubah suram, Hani dengan dingin terkekeh. Markus Nanlong hanya menyebutkan kalajengking ungu setelah mereka sampai sejauh ini. Sepertinya itu tidak dilakukan karena niat baik, tetapi untuk mencegah dia dan Lu Weiying melarikan diri. Karena mereka telah sampai sejauh ini, mereka berdua akan merasa enggan untuk kembali tanpa mendapatkan keuntungan apapun dan merasa berkewajiban untuk menghadapi bahaya. Hani terus mempertimbangkan pilihannya saat dia mempertimbangkan bahaya berurusan dengan kalajengking ungu dan apa yang bisa dia dapat. Bagaimanapun, dia harus mengungkapkan kemampuannya untuk melihat melalui air mata spasial untuk mengambil jalan lain. Karena itu adalah kemampuannya yang paling penting untuk membimbingnya melewati lembah, dia tidak akan menceritakannya kepada orang lain kecuali itu benar-benar diperlukan. Sementara Hani merenung dengan kepala tertunduk, Lu Weiying berdiri di tempat dengan ekspresi muram, ketakutan terpancar dari matanya. Markus Nanlong juga melirik pegunungan tempat kalajengking bergaris ungu dengan ekspresi bimbang. Untuk sementara waktu, ketiganya berdiri di tempat tanpa mengetahui apakah akan maju atau mundur. Setelah lama terdiam, ekspresi Hani bergerak dan dia mengangkat kepalanya untuk menunjukkan sedikit senyuman. Meskipun Markus Nanlong dan Lu Weiying tampak linglung, mereka sangat memperhatikan tindakan rekan mereka dan memperhatikan gerakan Hanli. Markus Nanlong segera menoleh untuk melihat Hanli dan dia bertanya, "Mungkinkah saudara Han punya ide bagus?" Jejak harapan bisa terdengar dari nada suaranya. Lu Weiying juga menoleh untuk melihat Hanli dengan penuh semangat. Namun, Hanli tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia meraih kantong penyimpanannya mengeluarkan botol hijau kecil. Dia bertanya, "Apakah kalian berdua rekan Taois pernah mendengar tentang 10 racun tertinggi?" Lu Weiying berkata dengan kaget, "10 racun tertinggi? Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Dikatakan mereka memiliki racun yang tak terbayangkan. Bahkan jika kultivator seperti kita melakukan kontak dengan racun, kita bisa segera berakhir. Saya juga mendengar bahwa Wei Wuya terutama mengembangkan teknik berbisa, memungkinkan dia untuk menggunakan salah satu dari 10 racun tertinggi racun mayat. Ketika kultivator lain melawannya, mereka tidak berani terlalu dekat dengannya, atau mereka akan mengambil resiko binasa tanpa peringatan." Markus Nanlong melihat botol kecil di tangan Hanli dan dengan cepat berkata, "Namun saya mendengar bahwa beberapa dari 10 racun tertinggi memiliki kegunaan ajaib lainnya selain dari aplikasi mematikannya. Mungkinkah rekan Daoisan memiliki salah satu racun itu?" Hani mengangkat botol kecil itu dan menjelaskan, "Sepertinya aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Anda sudah menebaknya. Botol ini berisi salah satu dari 10 racun tertinggi merpati Gio. Dikatakan bahwa racun ini dimurnikan dari air liur seekor burung iblis dengan paruh Gio." Saudara Han bermaksud mengatakan, jejak kebahagiaan muncul di wajah Lu Weiying. Hani segera menjawab, "Kalajengking ungu mungkin sangat kuat, tapi selama kita menggunakan racun untuk menarik mereka menjauh dari pegunungan, itu akan memberi kita kesempatan untuk menyeberanginya. Bagaimana bisa kita menarik mereka pergi dengan racun? Oh hehe, saya lupa bahwa rekan Daois terampil dalam teknik boneka. Mengolesi beberapa boneka dengan racun sudah cukup untuk menarik kalajengking." Pada saat itu, Markus Nanlong tersenyum. Setelah itu dikatakan, ekspresi Hani tetap tidak berubah saat dia merenung. Markus Nanlong berbicara tentang masalah ini dengan cukup mudah, dan telah mendorong masalah itu sepenuhnya kepadaku hanya dengan beberapa kata. Padahal burung Oriolenya akan melakukannya dengan baik. Terakhir kali, beberapa bonekaku dihancurkan dalam perang melawan ular piton. Meskipun Hani merasa agak tidak puas, dia dengan tenang mengangguk. Karena ini hanyalah masalah kecil, dia tidak akan bertengkar karenanya. Bagaimanapun, mereka masih setengah jalan menuju tujuan mereka, dan racun itu pada awalnya adalah salah satu harta yang ditinggalkan oleh Master Changkun.
Dengan pengalaman pengobatan Hanli, Hani mengenali racun dengan satu bau dan dia segera menyingkirkannya. Sekarang setelah dia memikirkannya, sangat mungkin bahwa Master Changkun telah meninggalkan racun untuk persiapan menghadapi kalajengking bergaris ungu. Namun, tampaknya Master Changkun tidak berkarakter memikirkan skema setiap langkah bagi keturunannya untuk mendapatkan harta karun. Setelah mengingat reruntuhan Master Changkun, Hani mengingat potret binatang iblis berkepala 3 bertangan 6, merasa bahwa ada sesuatu yang misterius tentangnya. Karena Marquis Nandong sebelumnya mengatakan bahwa dia adalah keturunan Master Changkun, dia seharusnya tahu sesuatu tentang itu. Tapi terlepas dari apapun yang salah, Hani hanya peduli dengan mendapatkan inti dari kodok api kuno. Dia tidak akan melibatkan dirinya dalam hal-hal yang tidak menjadi perhatiannya dan beresiko menarik masalah pada dirinya sendiri. Saat Hani sampai pada kesimpulan ini, tangannya terus bergerak. Dengan tamparan santai dari kantong penyimpanannya, dia memanggil 5 garis cahaya dari kantong penyimpanannya, memperlihatkan diri mereka sebagai boneka kera besar. Hani segera melihat beberapa botol giok kecil dan menuangkan setetes racun merpati giok ke masing-masing botol sebelum menyegel botol dengan benar. Dia kemudian memberikannya kepada boneka kera untuk mereka pegang dengan erat. Kemudian di bawah bimbingan Marquis Nanlong, Hani memerintahkan boneka kera besarnya untuk diam-diam berjalan ke puncak gunung kiri. Setelah mereka berhasil mencapainya, Hani menoleh ke kelompoknya dan berkata, "Mari kita juga berangkat, kita tidak bisa terlalu jauh dari boneka. Ketika boneka menarik kalajengking, kita harus bergerak secepat mungkin melintasi gunung, atau kita mungkin kehilangan kesempatan." Marquis dan lelaki tua itu tidak mengajukan keberatan dan mereka mengikuti dengan cermat boneka kera di sampingnya. Segera, boneka kera tiba di puncak gunung. Hani dan yang lainnya berada beberapa kilometer jauhnya dalam persembunyian. Pada saat itu, boneka kera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan botol-botol kecil di tangan mereka. Tiba-tiba, bau busuk segera menyebar ke seluruh gunung, dan boneka kera terbang ke satu sisi gunung. Meskipun rencana Hani tampak masuk akal, itu tidak menjamin bahwa racun itu akan berpengaruh. Faktanya, Hani tidak sepenuhnya yakin dengan racun itu sendiri. Bagaimanapun, semua yang dia ketahui tentang 10 racun tertinggi adalah dari catatan. Dia tidak mengalaminya secara pribadi. Namun sesaat kemudian, keraguan Hani dan yang lain langsung hilang. Ketika boneka kera besar telah terbang 100 meter, gunung yang sebelumnya sunyi dipenuhi dengan teriakan bingung. Begitu Hani mendengarnya, dia tiba-tiba merasakan ki dan darah di tubuhnya bergolak. Sementara pikirannya mendung, dia hampir jatuh dari langit. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru mengedarkan seluruh ki spiritual di tubuhnya dan menghentikan dirinya dari jatuh. Dia kemudian menoleh untuk melihat anggota kelompoknya dengan mata penglihatan terang. Mereka tidak dalam kondisi yang lebih baik, dan tubuh mereka juga bergetar beberapa kali sebelum mereka berhasil pulih. Hani mengerutkan kening, diliputi keterkejutan. Serangan jeritan aneh itu tidak menargetkan indera spiritualnya, tetapi ki yang dimiliki tubuh. Terlepas dari seberapa kuat indera spiritualnya, itu tidak bisa memblokir serangan jeritan itu. Itu mengejutkan baginya bahwa kalajengking ungu memiliki kemampuan bawaan ini. Jelas terlihat bahwa catatan itu tidak menggambarkan segalanya. Saat Hani merenungkan apa yang telah terjadi, dia melihat 10 atau lebih garis ungu hitam keluar dari gunung dan mengejar boneka kera besar dengan kabur. Pada saat itu, Hani buru-buru memerintahkan boneka untuk terbang dengan kecepatan tertinggi mereka dan merobek langit dalam garis-garis cahaya putih. Meskipun hanya sesaat, Hani dapat secara kasar melihat garis-garis ungu hitam. Selain tubuh mereka yang menakjubkan sepanjang 3 meter, mereka memiliki sepasang sayap transparan dan cangkang ungu hitam yang bersinar dengan cahaya. Selain ukuran dan sayapnya, mereka tampak sama seperti kalajengking biasa. Kalajengking di bagian paling depan kawanan itu 2 kali lebih besar dari yang lain, tampak sebagai pemimpin mereka. Dengan munculnya kabut kuning yang mengerikan dari mulutnya, Hani tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Kera besar jelas lebih lambat daripada kalajengking, tetapi mereka lebih dulu bergerak. Mereka menarik kalajengking bergaris ungu untuk sementara waktu dan segera menjadi titik-titik hitam di kejauhan.
Segera Hani dengan keras berteriak, "Pergi!" Beberapa boneka telah ditangkap dalam pembatasan. Mereka akan segera disusul. Segera setelah itu dikatakan, Hani berhenti menyembunyikan dirinya dan melesat ke depan, melesat ke udara. Dua lainnya segera mengejarnya menuju puncak gunung. Ketiganya tahu jika mereka tidak terburu-buru melewati gunung saat ini, itu akan sangat merepotkan mengingat kecepatan kalajengking bergaris ungu. Untungnya mereka semua bergerak cepat. Bahkan tanpa menggunakan sayap badai petir, dengan kultivasinya yang lebih dalam, Hani mampu terbang menuju gunung dalam sekejap mata. Pada saat itu, dia merasa koneksi ke boneka keranya hilang satu persatu. Ketakutan memenuhi hatinya. Hani melesat melewati sarang kalajengking. Ketika para kultivator berhasil sampai ke sisi lain gunung, mereka merasakan gelombang kelegaan. Markus Nanong tersenyum dan berkata, "Untungnya berkat racun merpati giok saudara Han dan bonekanya, kami dapat melewati cobaan itu. Kalau tidak, itu akan cukup merepotkan." Hani memandang Markus Nanong dan dengan tenang berkata, "Bukan apa-apa, itu hanya masalah kesempatan." Hani mengabaikan masalah ini karena racun merpati giok memang adalah sesuatu yang ditinggalkan Master Changkun. Lu Ying juga memuji Hanli karena dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Hani tersenyum dan menggumamkan beberapa kata sebagai tanggapan sebelum melanjutkan perjalanan.